Hai sahabat muslim tanah air. Tak banyak yang tahu tentang negara di barat laut benua Afrika ini. Namanya Mauritania. Dengan luas 1 juta kilometer persegi dengan nama resmi Republik Islam Mauritania. Beribu kota di Nouakchott. Agama resminya adalah Islam dan hampir seluruh penduduknya beraliran Islam Sunni. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika, sekaligus negara terbesar ke-29 di dunia. Meskipun luasnya sangat besar, lebih dari 90% wilayahnya adalah gurun pasir yang gersang. Hanya 4,5 juta orang menghuni negara ini dengan alasan utama yang cukup sederhana. Negara ini sedang berjuang menghadapi kekeringan parah, badai debu besar, dan masalah ekonomi, karena negara ini benar-benar negara gurun. Ingin tahu keunikan negara dan wanita Mauritania? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Di sebelah utara negara ini terdapat Gurun Sahara. Negara ini berbatasan dengan Senegal dan Mali di bagian selatan. Dan di bagian barat adalah Samudra Atlantik Utara dan di sebelah utara adalah Aljazair. Mauritania memiliki keunikan tersendiri sebagai negara gurun yang bertemu langsung dengan lautan. Nama negara ini berasal dari kerajaan Berber. Berber berdiri di abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-7 di ujung barat Laut Afrika yang sekarang menjadi wilayah Maroko dan Aljazair. Bangsa Berber mulai menduduki wilayah Mauritania sejak abad ke-3 Masehi. Bangsa Arab menaklukkan daerah ini pada abad ke-8 membawa Islam, budaya Arab, dan bahasa Arab. Pada awal abad ke-20, Mauritania dijajah oleh Prancis dan Mauritania mencapai kemerdekaannya pada tahun 1960. Secara budaya dan politik, negara ini adalah bagian dari dunia Arab. Mauritania adalah anggota Liga Arab dan bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa resmi dan bahasa Prancis adalah bahasa kedua yang digunakan. Sebagian besar orang Mauritania bersekolah di sekolah tradisional. Mereka belajar puisi dan prosa serta belajar membaca. Dengan demikian, orang Mauritania memulai bahasa Arab klasik. Itulah sebabnya mengapa menyebutnya sebagai negara sejuta penyair. Ini adalah negara gurun penyair dan budaya tempat mereka melajari Islam dan Al-Quran. Masyarakat sebagian besar adalah petani dan nelayan dan sering mengkonsumsi daging. Selain daging sapi, masyarakat juga mengkonsumsi kurma dan kacang tanah. Setiap negara pesisir di negara Afrika memandang mencari ikan sebagai sumber mata pencarian dan berusaha mencari nafkah darinya, bahkan untuk bertahan hidup. Hidangan mereka yang paling terkenal adalah hidangan kuskus. Hidangan ini juga akan ditemukan di Aljazair dan Maroko. Ini adalah makanan yang menggantikan nasi di masyarakat Berber. Biasanya disertai dengan potongan daging besar, sayangnya hidup panjang umur sangat sulit di negeri-negeri ini, di mana harapan hidup rata-rata hanya 46 tahun. Dunia telah mengabaikan tempat ini untuk waktu yang lama karena kelangkaan sumber daya dan tata kelola yang buruk. Penduduknya sebagian besar adalah kaum muda, rata-rata usia 40% penduduk negara ini adalah berusia 20 tahun. Jarang turis yang datang berkunjung ke sini, sedangkan tetangganya Maroko di utara menarik banyak turis. Turis barat menganggap tidak ada yang layak dilihat di sini, dan sering melewatkan Mauritania dalam rencana perjalanan mereka. Karena mereka telah memeluk budaya Arab dan mereka sangat menerapkan syariat agama. Jika turis berkunjung harus menghindari mengenakan pakaian yang terbuka, karena mungkin akan menghadapi reaksi dari penduduk setempat. Pria juga harus menghindari mengenakan celana pendek, bahkan di musim panas, dan memilih celana panjang. Lebih jauh, jangan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dengan wanita Mauritania, karena hal ini tidak dianggap pantas dalam budaya mereka. Rata-rata orang Mauritania minum teh sekitar 3 kali sehari. Teh serupa juga dikonsumsi di tempat-tempat seperti Maroko dan Aljazair. Teh ini lebih kuat rasanya daripada espresso. Ibu kotanya adalah kota pelabuhan yang terletak di sebelah barat Mauritania, dengan garis pantai di Samudra Atlantik. Kota ini adalah yang terpadat dan ramai di Mauritania karena perikanannya. Jika melihat ibu kota dari atas, kami bisa mengatakan kota ini cukup modern dibandingkan dengan negara-negara bagian gurun. Bangunan-bangunan yang membentuk kota tersebut pada umumnya berstruktur rendah dan tidak memiliki bangunan pencakar langit seperti yang ada pada kehidupan di negara lain. Di negara tersebut, budaya yang unik tetap dilestarikan. Mauritania memiliki pasar untuk wanita yang bercerai.
atau pasar tempat di mana para janda berkumpul untuk menjual perabot rumah tangga mereka ataupun datang ke pasar-pasar ini untuk mencari pasangan baru bagi diri mereka sendiri. Karena tingkat perceraian di antara para wanita sangat tinggi di negara ini, mereka yang ingin bertemu dan menikahi seseorang datang ke pasar-pasar ini untuk mencari pasangan. Selain itu, pria berpikir lebih memilih menikahi wanita janda daripada gadis-gadis muda yang masih lajang. Mereka percaya bahwa janda lebih pintar mengelola pekerjaan rumah dengan lebih baik dan akan lebih memperhatikan suami mereka. Bahwa janda lebih kuat untuk menghadapi prahara rumah tangga dan kehidupan keluarga mereka, baik keuangan, pekerjaan, dan permasalahan rumah tangga lainnya. Tidak seperti di negara-negara Muslim di negara lain. Perceraian di sini adalah hal yang biasa. Mereka tak merasa malu ketika dianggap janda dan lebih mudah untuk mencari suami lajang lagi. Pasar ini tempat menjual barang-barang rumah tangga dan perabotan mereka di pasar setelah perceraian. Jadi, mereka bertujuan untuk mengubah perpisahan ini menjadi pendapatan. Jika seorang wanita dan seorang pria bercerai, semua barang rumah tangga di rumah itu menjadi milik wanita tersebut. Fakta lain adalah pria Mauritania lebih menyukai perempuan yang sedikit gemuk. Jadi, para wanita di sini cenderung menggemukkan badan mereka jika ingin terlihat menarik untuk pria. Kata cerai perceraian di Mauritania tidak hanya dilihat sebagai akhir, tetapi juga sebagai awal yang layak dirayakan. Setelah kata cerai ditetapkan, perempuan yang diceraikan atau keluarganya mengadakan pesta meriah dengan musik, gendang, dan rebana, menciptakan suasana kemenangan atas suami yang telah menceraikannya. Perempuan yang diceraikan menerima dukungan dari teman dan kerabat perempuan di akhir masa iddah. Sebuah pesta meriah diadakan dengan kehadiran artis atau hiburan untuk merayakan kebebasan perempuan yang telah mencapai keputusan untuk berpisah. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moral dan kompensasi atas penderitaan perempuan yang bercerai. Dukungan psikologis, keuangan, dan kompensasi status sosial merupakan bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun meskipun memberikan dukungan positif, pesta perceraian juga dianggap berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di Mauritania. Meskipun banyak orang tidak tahu banyak tentangnya, Mauritania adalah di mana tempat menemukan banyak cerita unik, tradisi, dan budaya yang tidak biasa saat kalian melangkah ke sini. Itulah dia ulasan singkat tentang Mauritania. Terima kasih.